Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Indit? Alhamdulillah baik-baik, sehat semua. Begitu pula panjenengan nggih. Nggih, Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. amin. Mohon maaf Bu, minta izin waktunya sebentar mengganggu aktivitas Bu Indit yang banyak Nggih. sekali kegiatan. Jadi begini Bu, dalam pendidikan guru penggerak itu kan kami sudah sampai di modul 3.1, yaitu yang mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Indit? Ya, silakan bisa. Kami mulai ya Bu, saya mewakili teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama, selama Ibu menjadi kepala di SMP Negeri 2 Randu Dongkal, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin? Kemudian di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut menurut Ibu? Iya. Beberapa permasalahan yang mungkin atau kadang kita temui di lapangan tentunya terdiri dari beberapa kasus. Ada yang sifatnya dilema etika, ada yang sifatnya terkait rujukan moral. Jadi terkait benar dan salah maupun terkait etika, bagaimana kita memilih salah satu apa yang harus kita putuskan dulu agar masalah selesai atau ada solusi yang terbaik. Seperti yang tadi Bu Indit sampaikan, keputusan yang Ibu ambil saat itu bagaimana Bu? Ya, keputusan yang diambil tentunya satu keputusan yang dalam koridor kebenaran, artinya sesuai fakta di lapangan, dan tentunya juga disertai dengan ada empati, peduli, rasa kasih sayang, dan memikirkan juga dampak-dampaknya setelah keputusan kita ambil untuk menangani kasus-kasus yang terjadi. Baik Bu, kemudian menurut kami keputusan yang Ibu ambil itu sudah sangat solutif. Kemudian alur pembelajaran kami ini menjelaskan bahwa ada dua jenis dilema ya Bu. Ada dilema etika di mana kita dihadapkan pada situasi benar lawan benar. Kemudian ada yang kedua yaitu bujukan moral di mana situasi yang dihadapi adalah situasi benar lawan salah. Menurut Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi tersebut tergolong ke dalam dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, untuk mengidentifikasi skala kasus yang terjadi, apakah itu terkait dalam konteks dilema etika ataupun bujukan moral, itu kita lihat dari masalahnya. Jadi terkait misalnya bujukan moral, banyak hal yang kadang dilakukan oleh seseorang, bisa Bapak Ibu guru ataupun siswa dan lain-lain, yang perlu keputusan berdasarkan benar dan salahnya, tetapi itu tadi tetap dikaitkan dengan fakta di lapangan dan solusi yang bisa diambil dari tidak menghukum ya. Jadi kita tetap sampaikan berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tetapi kita tetap harus bisa mengimbangi ya. Jadi jangan sampai kasus-kasus yang berupa dilema etika maupun bujukan moral itu nanti tetap kita teruskan. Artinya bujukan moral, hal itu tampaknya benar, tapi padahal salah. Kita lakukan terus-menerus. Jadi perlu mulai sekarang kita pilah-pilah dan kita ambil langkah yang paling solutif di antara kasus-kasus yang terjadi. Kemudian Bu, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bu, misalkan, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan? Misalkan dari kasus-kasus yang ada seperti itu. Ya, dari kasus-kasus yang ada, contoh yang dilema etika,
Misalnya di sini ada guru atau siswa yang mungkin punya kepentingan dalam hal lain, tetapi harus berbenturan dengan kepentingan yang lain juga. Seperti misalnya di sini ada guru yang harus mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan lain-lain, padahal dia juga harus mengajar, jadi meninggalkan tugas di sini. Itu saya beri arahan, jadi supaya semuanya bisa tetap berjalan, tetapi tidak ada yang saling dirugikan. Dan untuk kedepannya harapannya agar anak-anak murid ataupun Bapak Ibu guru anak buah saya itu bisa mengambil keputusan sendiri sebelum saya ikut turut campur dalam menentukan solusi. Berarti itu yang menurut Bu Indit itu solusi yang paling efektif ya Bu dari Iya. kasus-kasus yang ada. Oke. Misalkan ada kasus yang atau kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama penting mengandung kan nilai, nggih. sudut pandangnya berbeda Iya, ya. itu yang sangat efektif menurut Ibu, nggih. Kemudian Bu, apakah ada tantangan yang Ibu rasakan dalam pengambilan keputusan yang ada di kasus-kasus yang tadi Ibu Indit sampaikan? Ya, segala sesuatu kegiatan maupun program di lapangan untuk keberjalanannya atau keterlaksanaannya tentunya tetap menghadapi tantangan baik yang kecil maupun besar. Tapi tentunya segala tantangan harus kita antisipasi, harus kita hadapi sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Jadi kita tetap mengedepankan aturan. Jadi kita tetap tegak aturan untuk pengambilan keputusannya didasarkan pada kebenaran, seperti itu. Terima kasih Bu. Untuk yang selanjutnya, dalam menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusan yang terkait suatu masalah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, apakah Ibu menyediakan waktu khusus atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat dengan yang bersangkutan, atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, jadi untuk mengatasi segala suatu permasalahan, tentunya kita mulai dari identifikasi masalah dulu ya. Terus kita juga selaku manajer atau pimpinan di sekolah itu tetap menunjuk tim. Jadi tetap menunjuk tim untuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, terus memanggil yang bersangkutan. Jadi agar didapat sebuah keputusan yang benar-benar solutif dan tidak merugikan semua pihak dan diketahui oleh tim bersama. Jadi saya selaku manajer di sini sebagai seorang kepala sekolah tidak semata-mata mengambil keputusan atau kebijakan dengan pertimbangan diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dengan tim yang sudah terbentuk terkait mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Terkait tim itu ya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu, misalkan PPUR seperti itu? Ya. Terima kasih. Untuk tim tentunya kita di semua tingkatan di sekolah baik SD, SMP dan SMA mungkin ya, tetap ada secara struktural itu ada tim yang khusus untuk menangani segala program kegiatan dan permasalahannya di sekolah, dimulai dari waka-waka, wakil kepala sekolah, PPUR atau pembantu urusan baik bidang kurikulum, kesiswaan, sarpras, humas, kekeluargaan dan lain-lain. Dan terbantu lagi sekarang ada beberapa guru penggerak baik yang sudah menjadi guru penggerak maupun calon guru penggerak yang ada di sekolah. Jadi menambah kuat tim yang terbentuk. Terima kasih Bu Indit. Kemudian yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kasus-kasus tantangan dan penyelesaiannya, adakah pembelajaran yang dapat
Ibu sampaikan kepada kami pengalaman Ibu untuk bahan kami untuk kedepannya juga, dan masukan-masukan dari Ibu untuk kami juga, Bu, barangkali. Terima kasih untuk sekedar sharing ya, untuk pengalaman berharga yang bisa kita dapatkan dari segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari di proses pembelajaran ataupun dalam suatu kelembagaan, terutamanya kita di bidang pendidikan, itu ada hal yang paling bermanfaat dengan adanya seperti tadi contoh program kegiatan guru penggerak itu bisa menyiapkan calon-calon pemimpin di masa depan dengan tentunya pengalaman manajerial yang sudah terencana, tertata, dievaluasi, ada refleksi, dan lain-lain. Terus kita juga selalu dalam posisi pembelajar sepanjang hayat. Jadi itu walaupun kita dari tingkatan tadi mengikuti program kegiatan guru penggerak, lulus, terus kita masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari panjenengan atau kita semua melaksanakan pendidikan atau pengajaran di kelas, tentunya kita tetap juga sebagai pembelajar. Jadi tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi semua, baik masih dari tingkat yang mungkin baratnya kertas masih kosong ya, kalau kita beri arahan bimbingan, akhirnya akan tertulis catatan-catatan yang menunjukkan sejarah kita sudah mulai menapaki ilmu yang semakin hari semakin meningkat, semakin bermanfaat, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sudah mulai memposisikan sebagai agen pembelajaran atau agen transformasi di bidang pendidikan. Tentunya sesuai dengan era pendidikan zaman sekarang. Karena pendidikan Ki Hajar Dewantoro kan tadi ya, prinsipnya kita itu mulai dari kebudayaan, dari latar belakang kita sendiri, dari keberagaman dari berbagai latar, dari berbagai perbedaan, dengan harapan kita sama-sama mencapai tujuan pendidikan nasional dengan selamat dan merdeka. Jadi tidak ada istilah kita belajar dengan paksaan, kita belajar dengan penuh tekanan. Jadi saya ambil hikmah dari kegiatan program pendidikan yang sekarang dicanangkan, implementasinya ya, kurikulum merdeka itu benar-benar melayani seluruh warga masyarakat Indonesia untuk cerdas. Jadi generasi penerus kita diharapkan kedepannya bisa menghadapi segala tantangan. Jadi itu beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari implementasi kurikulum merdeka yang sekarang sedang berjalan. Kita sebagai agen tadi transformasi pendidikan, mari kita tetap gelorakan semangat untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan baik dan benar, dengan memberi nyaman ke anak didik kita. Kita membimbing, kita membina, mengarahkan supaya ke depannya mereka menjadi generasi yang kuat, yang bisa menunjukkan profil pelajar Pancasila. Itu saya kira hanya itu. Terima kasih Bu, sudah berkenan kami wawancarai dan sudah berbagi pengalaman serta masukan-masukan yang membangun atau merefleksi kami untuk kedepannya. Mudah-mudahan kami bisa menjadi agen perubahan yang baik di dalam pembelajaran, khususnya di SMP Negeri 2 Ranubangkal. Dan kami mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Indit. Teman-teman ada yang mau menambahi? Sudah? Kami tutup dulu nggak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Lia Novia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Indah Palupi. Selamat siang, Ibu Indah. Selamat siang, Mbak Lia. Ibu Indah Palupi sebagai Kepala SMP Negeri 1 Belik, betul nggak Bu? Betul. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mewawancarai Ibu Indah. Mohon maaf sebelumnya karena saya sudah mengganggu waktu kerja Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai dengan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Oh, boleh Mbak Lia, siap. Kita mulai saja ya, Bu. Iya. Yang pertama nih, Bu. Selama Bu Indah menjadi kepala sekolah di SMP 1 Belik nih, Bu. Bagaimana Bu Indah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, kemudian kasus tersebut itu merupakan dilema etika atau pembangunan moral, Bu. Oke. Jadi begini Mbak Lia, jika kita di sekolah itu kan biasanya banyak kasus-kasus ya, di mana ketika ada satu kasus, saya menjumpai satu kasus, kemudian dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar, maka akan keputusan yang akan saya ambil ini untuk mengambil keputusan ini, saya identifikasi tadi merupakan sebuah dilema etika. Namun ketika kita dihadapkan pada suatu kasus di mana kita dihadapkan pada dua pilihan, ya benar dan salah, maka hasil identifikasi kami itu merupakan satu bujukan moral kayak gitu. Seperti itu ya, Bu ya. Iya. Kemudian Bu, bagaimana Bu Indah mengambil keputusan di sekolah Bu Indah nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Iya. Jadi ketika saya menjumpai kasus di mana kasus itu pilihan memiliki pilihan sama-sama benar ya, dihadapkan pada pilihan yang sama-sama benar sebagai suatu dilema etika, itu saya yang pertama adalah memprioritaskan keputusan ini tentu harus berpihak pada murid. Nah, kemudian yang kedua, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan bahwa keputusan itu diambil oleh salah satu pihak. Bisa guru saja, bisa kepala sekolah saja. Tetapi di sini kita harus juga melibatkan pihak-pihak terkait. Ya, yang pertama harus menelaah dulu kasusnya apa. Yang kedua harus identifikasi dulu. Kemudian melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kemudian di sini juga disertai data yang kuat. Itu baru kita bisa mengambil keputusan. Jadi itu ya Bu. Kemudian langkah-langkahnya Bu atau prosedurnya seperti apa Bu kira-kira Bu? Iya, langkah-langkah yang kita ambil dalam pengambilan keputusan, yang pertama adalah kasus ini, jika kasus itu merupakan satu dilema etika, kita kan identifikasi ya, mengidentifikasi kasus dilema etika. Kemudian yang kedua kita mengidentifikasi itu termasuk juga kasusnya apa, jenis kasusnya, penyebabnya apa, terjadinya kapan ya, kemudian pihak-pihak mana yang terlibat. Nah, setelah tahu itu, kemudian data-data, memperkuat data dari kasus tersebut, datanya kita ambil data-data dari sekolah ya, baik dari guru BK maupun wali kelas maupun guru mapel juga yang mungkin mengalami, yang menjumpai kasus tersebut. Kemudian juga di sini adalah prioritas pengambilan keputusan itu harus berpihak pada murid. Utamanya prioritasnya itu jangan kepentingan sekolah, tetapi berpihak pada murid. Nah, itu dan mengandung nilai-nilai kebajikan itu sih. Kemudian Bu, dari yang tadi sudah diceritakan sama Bu Indah, Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Indah menganggap efektif dalam pengambilan keputusan atau pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bu Indah? Iya. Hal-hal yang menurut saya efektif adalah bahwa keputusan di sekolah kami itu tidak diambil secara sepihak dan tidak mengutamakan kepentingan apapun, kepentingan guru, kepentingan sekolah lah, citra yang baik, itu tidak. Tetapi yang membuat efektif bahwa
eh, sekolah kami ini sadar segala keputusan ini harus berpihak pada siswa, dan tentunya bantuan ya, bantuan-bantuan, dukungan-dukungan, kemudian masukan-masukan dari Bapak Ibu guru, kemudian juga guru BK, eh, termasuk juga pengawas dinas pendidikan ini sangat efektif lah membantu kami dalam mengambil keputusan itu. Tentunya juga regulasinya gitu, regulasi yang memang ini akan membuat efektif ketika mengambil keputusan dalam sebuah kasus dilema etika di sekolah. Kemudian Bu, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus Ibu yang tadi Ibu sudah ceritakan Bu? Apakah ada tantangan sendiri buat Bu Indah? Oke, ada tantangan, sebuah keputusan itu tidaklah sempurna. Kemudian tantangan-tantangannya tentunya ada pihak-pihak yang tidak setuju, ya ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan itu. Katakanlah satu contoh, ada kasus anak yang melanggar atau tata tertib yang ada di sekolah, di mana kan di sekolah kan biasanya ada menerapkan aturan ya, ada aturan sekolah. Kemudian anak itu melanggar yang akhirnya mengambil satu tindakan, inginnya mungkin dari pihak-pihak sekolah itu, beberapa pihak itu ingin anak itu diberikan hukuman itu. Tetapi di sini kita kan harus melihat bahwa kasus-kasus itu harus diselesaikan dengan bermusyawarah, itu bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru, kemudian pihak-pihak yang terkait. Jangan lupa bahwa keputusan ini, bahwa keputusan yang kita ambil itu berdasarkan hasil dukungan dari pihak-pihak yang ada di sekolah, bukan dari salah satu pihak, bukan juga menguntungkan salah satu pihak gitu, menguntungkan sekolah, tetapi harus berpihak pada murid. Adil ya Bu ya? Iya, harus seperti itu ya. Kemudian Bu, apakah Bu Indah memiliki jadwal tertentu seperti itu dalam penyelesaian masalah dilema etika ini? Maksudnya apakah Bu Indah langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau menyelesaikan sesuai jadwal dengan penyelesaian, atau ada prosedur yang lain Bu? Oke, sebetulnya sih kalau ada sebuah kasus harus diselesaikan, iya, cuma tidak langsung gitu loh. Keputusan hari ini tidak seperti itu. Tetapi di sini aslinya tidak terjadwal secara harus di lain kapan, justru harus secepatnya kan, Lebih ketika cepat, lebih ada baik ya, Bu? iya, tetapi dengan prosedur Iya. tadi. Yang pertama kita menelaah, kemudian mengidentifikasi kasus, kemudian juga melibatkan pihak-pihak nih, memprioritaskan nih, skala prioritas kan, dampaknya apa sebelum mengambil keputusan, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, jangka panjangnya apa, jangka pendeknya apa, hasil akhirnya nanti bagaimana terhadap siswa tersebut gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, setelah itu dari pihak-pihak yang terkait memberikan masukan-masukan, memberikan saran-saran gitu ya, baru kita bisa mengambil keputusan. Itu sih. Jadi tidak ada waktu tertentu yang lah, nanti kalau ada kasus, maksudnya tidak ada waktu tertentu itu begini, bukan menunggu lah ya. Kalau misalnya ada sekian kasus ya kita harus menyelesaikan secepatnya, iya, lebih cepat lebih gitu. baik ya Bu. Iya. Oke Bu, dari yang tadi Bu Indah sebutkan itu kan ada beberapa pihak yang terkait ya Bu ya. Iya. Nah itu apakah ada seseorang atau faktor yang mempengaruhi atau yang mempermudah dan membantu Bu Indah dalam pengambilan keputusan ini Bu? Kira-kira apakah ada timnya sendiri atau pihak-pihak mana yang terlibat saja Bu? Ada. Jadi kalau misalnya pihak selain tentunya regulasi yang mendukung kami ini, faktor-faktornya juga di situ pihak-pihak misalnya kesiswaan itu sangat membantu kami. Kemudian guru BK itu kan sangat membantu kami ya, baik dari data, baik dari data track recordnya siswa selama di sekolah itu, misalnya kasus siswa, guru BK, berhubungan dengan siswa, kesiswaan, wali kelas ini sangat membantu gitu ya, sangat membantu. Bapak Ibu guru sangat membantu kami dalam mengambil keputusan, baik itu berupa data, baik itu berupa saran-saran atau catatan-catatan catatan-catatan dari siswa tersebut ya, ini sangat membantu kami lah
membantu kami untuk mengambil keputusan gitu. Berarti, Tim manajemen sekolah iya, juga membantu kami harus mau menerima masukan dari beberapa pihak ya Bu ya. Iya, itu faktor-faktor yang memang bisa mempermudah kami untuk mengambil keputusan. Betul. Oke Bu Indah, yang terakhir dari semua hal yang sudah Bu Indah sampaikan dari awal sampai akhir tadi, apakah ada pembelajaran yang Bu Indah petik nih dari kasus-kasus yang Bu Indah alami dari pengalaman dan pengambilan keputusan dilema etika Bu? Ya, jadi pelajaran yang pertama, keputusan itu tidak diambil dengan gegabah. Keputusan itu jangan diambil secara sendiri, meskipun mentang-mentang saya pemimpin, saya langsung mengambil keputusan. Kemudian keputusan itu sifatnya tidak sempurna, jadi kita selalu merefleksi keputusan-keputusan sebelumnya. Tentunya pada saat mengambil keputusan kan ada berita acara nih. Betul. Nah, ada berita acara karena kita melibatkan warga ya. Kita keputusan itu melibatkan warga sekolah, Bapak Ibu guru BK, kesiswaan, wali kelas kan begitu. Nah, nanti hasil keputusan itu kita refleksikan. Setelah kita refleksikan nanti ini digunakan untuk pengambilan keputusan berikutnya. Oh, ternyata hasil keputusan kemarin kayaknya ada yang perlu penyempurnaan. Nah, itulah yang kita pelajari ya. Untuk kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Ya. Baik Bu Indah, demikian wawancara dari saya. Terima kasih Bu Indah sudah meluangkan waktu dan sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Indah sampaikan bisa juga menjadi pembelajaran saya di kedepannya dalam pengambilan keputusan khususnya pada murid ya Bu ya. Dan terima kasih juga Bu Indah sudah mau berbagi pengalaman. Mudah-mudahan saya juga di tempat kerja saya khususnya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu Indah untuk wawancaranya. Sampai bertemu di kesempatan lain lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Lia Novia, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Sri Rustanti. Selamat siang Ibu. Siang. Ibu Sri Rustanti sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Randu Dongkal. Betul nggak Bu? Betul. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Tanti sebagai Kepala SMP Negeri 3 Randu Dongkal. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya mengganggu waktunya sebentar Bu, mengganggu aktivitas Bu Tanti dalam pemenuhan tugas sebagai guru penggerak Angkatan 10. Kebetulan saya sudah mencapai modul 3.1 nih Bu. Dalam modul 3.1 ini mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Kira-kira Bu Tanti berkenan untuk saya wawancarai Bu? Siap, oke. Langsung dimulai saja nggak Bu? Boleh. Untuk yang pertama nih Bu, selama Bu Tanti menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Randu Dongkal, bagaimana Bu Tanti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral Bu? Pastinya kan di sekolah ini kan ada kasus-kasus kasus terkait dengan siswa maupun dengan rekan guru seperti itu ya Bu. Boleh Ibu untuk diceritakan? Oh ya, betul sekali. Pengambilan keputusan itu bisa terjadi setiap hari, bahkan dalam satu hari bisa satu kasus ataupun satu lebih. Itu memang betul-betul kita dituntut untuk bijak ya. Ya misalnya seperti dilema etika ya. Kalau dilema etika itu kan berarti benar itu ya. Kemudian untuk yang moralnya ya, jadi benar atau salah ya. Kalau benar atau salah itu lebih mudah ya, karena kita berarti kan lebih bisa memilih mana yang artinya benar. Nah, yang lebih sulit itu ketika menemui yang dilema etikanya, yang bikin dilema ya Bu. Nah itu betul-betul saya harus cermat ini, harus cermat mana yang harus dipilih sehingga tidak merugikan banyak murid atau pihak-pihak Bu ya. Betul.
Kemudian Bu, bagaimana Bu Tanti mengambil keputusan di sekolah Bu Tanti nih di SMP 3 Randu Dongkal, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul, ya tentunya harus saya pelajari dulu ini permasalahannya apa, tapi saya tetap berpedoman bahwa apa yang harus diputuskan itu demi kebaikan bersama. Oke, ini semisal saya contohkan ada wali kelas yang datang konsul ke saya menceritakan bahwa di satu kelasnya itu anak itu sudah tidak masuk, sudah tidak masuk. Kemudian konon ceritanya si anak itu ini karena warisan tahun lalu kurikulum sebelumnya itu ada anak tidak naik, tidak naik. Kemudian anak itu tidak mau sekolah, tetap inginnya mau sekolah asalkan kelas di atas jenjang berikutnya, tetapi kan tidak bisa karena ini rapotnya sudah berbunyi dia tetap di kelas 8, sehingga artinya anak kemudian akhirnya menjadi sering tidak masuk. Kemudian keputusan yang saya ambil kan saya harus ini dulu latar belakang anak saya pelajari, kemudian sekolah juga dipelajari, artinya saya memang menyarankan untuk ke wali kelas untuk home visit untuk anak tetap masuk, tetapi wali kelas menyampaikan ketika anak masuk itu bukannya dia mengikuti dengan baik, tetapi malah mengganggu teman-temannya yang lain, sehingga akhirnya terus didekati bagaimana anak maunya seperti apa. Kemarin saya mengambil keputusannya artinya untuk kebaikan bersama si anak, ya sudah kalau memang artinya tidak mau berangkat sekolah tidak kita paksa, karena kalau dipaksa ya di sekolah ya tadi usia mengganggu temannya, mengganggu teman-temannya. Kemudian sampai kemarin hasil akhirnya anak tetap artinya pemenuhan tugas-tugas kita fasilitasi tanpa harus anaknya datang ke sekolah. Kemudian kenaikan kelas juga kita perjuangkan untuk anak tersebut naik, dan akhirnya naik. Kemudian alhamdulillah kita bantu sampai anak tersebut mendapatkan sekolah yang sesuai dengan keinginannya, yang dia tidak siap kalau sekolah reguler harus masuk terus. Harus masuk terus kan, akhirnya kita kemarin mengarahkan memfasilitasi untuk masuk ke PKBM. Artinya saya mengambil keputusan di anak dengan artinya syarat kenaikan kelasnya juga kita penuhi, kemudian untuk mengurus ke sana juga kita fasilitasi, dan alhamdulillah sekarang anak sudah seperti menemukan jati dirinya, menemukan jati dirinya di PKBM, dan alhamdulillah orang tua pun setuju dan menerima, dan ini merupakan kabar yang sangat gembira. Jadi kemarin gembira karena anaknya kembali lagi bersekolah, kemudian gembira juga kepada sekolah karena yang sudah memfasilitasi. Baik Bu, dari yang sudah Bu Tanti ceritakan sebagai salah satu kasus di sekolah Ibu nih yang tadi, apakah ada langkah-langkah atau prosedur lain Bu yang Bu Tanti lakukan? Iya, tadi untuk prosedur lain kan yang pertama itu betul-betul kita menginventarisir permasalahan yang dimiliki si anak tersebut. Kemudian saya melakukan pertimbangan ini. Andaikan anak ini dibiarkan tidak masuk tanpa dijelaskan solusinya, mungkin si anak sudah tidak sekolah. Jadi tidak ada solusinya ya Bu. Iya betul. Kemudian pertimbangan berikutnya, kemudian kita mencari seperti kita menawarkan menawarkan alternatif pilihan tindakan, baik oleh orang tuanya maupun oleh si anak tersebut. Itu seperti itu. Terima kasih Bu. Kemudian yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Tanti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu Bu? Yang saya anggap efektif yaitu adalah ini,
betul-betul mempelajari permasalahannya itu apa. Nah, kemudian jadi permasalahannya itu apa, kemudian yang paling baik. Nah, ya, artinya kira-kira paling baik, ya, artinya kan pertama itu permasalahannya apa, kemudian kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, ini untuk menangani permasalahan ini apa. Nah, kemudian kita cari dulu, ini yang lebih banyak di positifnya itu yang di mana? Ya, apalagi kalau positif di berbagai pihak. Nah, kalau seperti contoh yang tadi saya gambarkan, ini kan memberikan efek positif, positif bagi anak, positif bagi orang tua, positif juga bagi sekolah tanpa melanggar regulasi. Nah, ya sebab kalau ini nanti kan mengarahnya pada anak putus sekolah. Ya. Kalau kita melakukan pembiaran dan tidak segera membuat keputusan itu akan larinya seperti itu. Kemudian Bu, dari kasus tersebut apakah ada tantangan tersendiri buat Bu Tanti dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, betul sekali. Tantangan. Nah, kalau bicara tantangan, ini kan Pasti kan sebetulnya- ada ya, Bu, ya, ya? pasti. Ini aja pengambilan. Jadi pengambilan keputusan itu sudah ini tantangannya luar biasa. Pasti ada Ya, gesekan dengan guru lain. tantangannya itu dari yang pertama dari dalam sekolah sendiri itu dari guru. Ya. Guru kan begitu. Nah, kok enak teman, wong sekolah reguler kok anak diberi apa namanya kelonggaran. Pro kontra ya, Bu, ya? Tetap itu seperti itu. Kemudian ini lagi, ini kebetulan kan orang tua, jadi baik anak maupun orang tua itu spesial. Ya, ketika ditemui di rumah tidak ada, akhirnya kita coba kira-kira mana yang bisa ditemui. Ya, kebetulan di tempat kerjanya tukang parkir. Ya, kemudian pernah juga tantangannya ketika di rumah itu pernah sampai jadi kalau orang tidak tahu, tahunya itu sekolahnya yang sudah mendolimi anak tersebut. Ini gara-gara cucu saya tidak dinaikkan ini, cucu saya tidak dinaikkan. Pernah juga katanya kakeknya simbahnya itu sampai bawa golok. Iya, itu sampai itu seperti kriminal itu. ya, Bu. Oke. Kemudian dengan kita melakukan pendekatan, ya artinya kita akan menempuh jalan seperti ini nih. Ya, nanti kita beri gambaran ini, nanti sampai pada keputusannya nanti seperti ini. Tujuan dari ini, akhirnya bapaknya itu mulai menerima. Ya sudah, saya siap nanti dengan keputusan sekolah. Kemudian artinya saya tetap menunggu sampai nanti pada akhir tahun pelajaran. Sehingga kemarin, alhamdulillah kemarin jadi ada petugas dapodiknya, wali kelasnya, kemudian guru BK-nya ke sana disambut oleh gembira oleh ibunya. Kalau bapaknya itu masih kerja, ibunya itu sampai nangis, sampai ini bapaknya kalau dikabari pasti senang sekali nih. Jadi malah terharu ya, Bu, ya? Iya, akhirnya terharu. Dampak positifnya ada betul, gitu, jadi anak nggak putus sekolah. Betul. Oke, Bu, dari kasus itu apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah dilema etika, Bu? Apakah Bu Tanti langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya atau dalam prosedur yang seperti apa, Bu, yang Bu Tanti jalankan? Siap. Artinya kalau secara jadwal atau lini masanya ya, berarti kan ketika saya datang di SMP 3 ini bulan Januari itu belum ada solusi apapun. Artinya belum ada solusi apapun. Solusinya hanya sepihak ya dari gurunya. Udahlah dikeluarkan kalau memang sudah putus tidak asa gitu. Iya, putus asa. Kemudian saya itu masih saya ingat itu ini efek jangka panjangnya. Kalau saya menuruti anginnya Bapak Ibu kan efek jangka panjangnya nggak kegape nih. Sehingga artinya bulan ini tadi pendekatan dulu dengan keluarganya. Artinya pengambilan keputusan yang akan saya lakukan sejauh mana kira-kira bisa membantu. Nah, itu seperti itu. Ada kunjungan juga ke rumah. Ya, nanti tahap keduanya tadi
setelah menjelaskan, kemudian kita tunggukan reaksi dari keluarganya menerima atau dulu. Nah, setelah menerima dulu langkah-langkah kita, berarti masuk pada bulan kedua. Jadi pemenuhan tugas-tugas, hak-haknya anak, ya. Nanti masuk di bulan berikutnya, ketiga. Ya, artinya sesuai dengan ini jadwal pembelajaran di sekolah. Mengikuti Iya, yang mengikuti. jalan di sekolah ya Bu ya. Ini sekarang ada apa namanya, kalau dulu PAT ada ini ya. Itu kita jadwal evaluasi ininya. Tetap ada ya Bu. Tetap ikuti. Baik Bu, Ya. kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Tanti dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, seseorang yang mempermudah tadi adanya kolaborasi. Ya, tadi kan dalam pengambilan keputusan ini saya kan nggak bisa sendiri. Saya tetap mulai dari pendekatan personal tadi, wali kelas. Ya, setelah wali kelas ini kemudian guru BK-nya. Guru BK-nya kemudian ke keluarganya. Nah, setelah keluarganya selesai kemudian ke seluruh Bapak Ibu yang mengampu mapel di kelas 8 tersebut. Berarti ada kolaborasi seluruh ya Bu ya? Ada kolaborasi. Sebab kalau pengambilan keputusan ini tidak saya komunikasikan jauh-jauh sebelumnya, tiba-tiba saya menaikkan, mungkin saya akan mendapat kontra itu di akhir keputusan ini. Tapi ketika saya sampaikan dulu alurnya seperti ini, di akhir alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu seperti menjadi keputusan bersama. Keputusan itu milik bersama dan nanti menjadi acuan untuk penyelesaian masalah-masalah yang lain. Itu seperti itu. Baik Bu Tanti, yang terakhir nih Bu, dari semua yang tadi sudah disampaikan Bu Tanti dari awal, kasus-kasusnya, kemudian tantangan-tantangannya, kemudian ada pihak-pihak yang terlibat juga. Dari semua yang tadi itu, pembelajaran yang dapat dipetik Bu Tanti sendiri itu atau yang menjadi pengalaman Bu Tanti dalam mengambil keputusan dilema itu seperti apa Bu? Nah, pelajaran yang bisa saya ambil, artinya kita tidak bisa serta-merta ya saat itu juga ini mengambil keputusan semau saya ya, artinya kan seperti itu ya, apalagi ini harus melibatkan sebuah institusi ya, siapa saja yang tinggal di situ ya. Tadi yang awalnya itu mungkin berasal dari pendapat saya sendiri, bagaimana pendapat saya sendiri kemudian diakui oleh seluruh orang-orang ya yang ada di institusi tersebut. Jadi betul tadi adanya pertimbangan-pertimbangan ya, kemudian penentuan langkah-langkah sampai pada pengambilan keputusan yang diakui oleh seluruh orang yang ada di institusi tersebut, sehingga tidak kemudian tidak ada perlawanan, sehingga keputusannya bisa diterima. Betul. Ya Bu. Kalau kemudian saya menyampaikan ke orang tua kemudian di bawahnya melawan, kemudian saya kembali ke momen ini, nanti akhirnya menjadi janji palsu. Baik Bu Tanti, kira-kira cukup untuk wawancaranya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tanti karena sudah bersedia wawancara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Mudah-mudahan dari apa yang sudah Bu Tanti sampaikan tadi bisa menjadi pengalaman juga buat saya nantinya untuk mengambil keputusan dengan murid ya Bu ya. Kemudian saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Tanti sekali lagi. Sampai bertemu di kesempatan lain lagi ya Bu. Insya Allah. Saya tutup dulu Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.